A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pemirsa Ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kerap kali kita memperingati malam nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu merupakan penjelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Dan di antara keberkahan bulan suci Ramadan, Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Dan Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan hidayah, merupakan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang ingin benar-benar menjadi hamba yang beriman dan hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Makanya di sini Allah sifati Al-Quran sebagai bayyin, sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita laksanakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Apakah malam Lailatul Qadar? Apakah malam kemuliaan itu? Yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam hari itu Allah menurunkan malaikat untuk mengatur, untuk mengurus seluruh urusan hambanya sampai menjelang fajar. Pemirsa Ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika kita memperingati nuzulul Al-Quran, Al-Quran bukan sekedar untuk diingati. Al-Quran bukan sekedar seremonial peringatan. Tetapi Al-Quran, makna yang terkandung di dalamnya harus kita pahami, kita tadabburi, kita hayati, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ini makna substansi yang harus kita raih. Terkait dengan malam turunnya Al-Quran, ini menjadi pembahasan yang menarik ketika kita mengkaji dalam pembahasan ulumul Quran, pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran. Berdasarkan firman Allah dari 2 ayat tadi dan juga hadis Rasulullah SAW, kemudian ijma' para ulama bahwa sepakat semuanya bahwa Al-Quran memang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Allah turunkan bulan suci Ramadan terutama di malam-malam Lailatul Qadar, yaitu di malam-malam ganjil 10 hari di malam bulan suci Ramadan. Dan ini Allah turunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, sekaligus Allah turunkan. Dan ini para ulama sepakat juga sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwa Al-Quran Allah turunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, baru kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kerap kali masyarakat Indonesia memperingati malam nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Dan ini sebagian berpandangan maka malam 17 Ramadan inilah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW.
lalu kemudian diturunkan selanjutnya secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Kemudian terkait dengan kapan tepatnya tanggal diturunkannya Al-Quran, memang terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pandangan dan pendapat di kalangan para ulama. Jika kita merujuk di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah yang menjelaskan tentang biografi kehidupan Rasulullah SAW oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau berpandangan yang kuat wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berdasarkan firman Allah di dalam ayat Al-Qur'an, kemudian juga hadis Rasulullah SAW, serta dihitung serta dikaji secara ilmiah, lebih tepatnya adalah pada malam 21 Ramadan, bertepatan dengan hari Senin. Karena Rasul dalam sebuah hadis pernah menegaskan bahwa beliau dilahirkan dan wahyu pertama yang diturunkan adalah hari Senin. Dan hari Senin ketika dikaji secara ilmiah, pada bulan Ramadan, pada saat tahun di mana Rasulullah diturunkan wahyu pertama, kemungkinan hari Senin itu terdapat beberapa hari. 7 Ramadan, 14 Ramadan, 21 Ramadan, dan 28 Ramadan. Maka pendapat yang kuat menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri adalah 21 Ramadan. Ini adalah wahyu pertama ketika Allah menurunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hiro ketika Rasulullah SAW tahannus. Namun yang paling penting kita saat ini ketika menghadapi akhir zaman, kita menghadapi era globalisasi yang sangat luar biasa, sejauh mana kita mencoba untuk mentadabburi Al-Quran, sejauh mana kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak hikmah yang ada di dalam Al-Quran, begitu banyak keberkahan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, ini yang harus kita raih untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, bahkan termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Aspek pendidikan, dakwah, keagamaan, ekonomi, bahkan sampai politik pemerintahan diatur dalam Al-Quran. Maka bagaimana upaya kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita? Dalam surah Fatir ayat 29 dan 30, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa tilawah Al-Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, orang yang senantiasa memahami Al-Qur'an, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'an, serta orang yang senantiasa menegakkan salat serta berinfak secara terang-terangan maupun secara diam-diam, mereka ini Allah gambarkan seperti dia sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sedang berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian keuntungan yang dia dapatkan adalah Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan sempurna. Allah memberikan balasan pahala sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir. Allah memberikan pahala dari interaksinya dengan Al-Quran, menegakkan sholat serta senantiasa berinfak, dan Allah menambahkan keutamaan kepadanya, yakni Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan masukkan ke dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ayat ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi renungan dan hayatan bagi kita, di mana Allah menggugah jiwa kita bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, seakan kita sedang berjual beli dengan Allah. Kita sedang bertransaksi dengan Allah. Ketika kita jual beli, bertransaksi, ada penjual, ada pembeli, ada barang atau modal yang kita jual, lalu kemudian ada keuntungan. Yang menjual adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keuntungan yang sangat luar biasa. Dengan cara apa kita membeli? Maka kita membeli dengan cara membaca Al-Quran, menegakkan sholat dan berinfak. Terutama adalah bagaimana dalam momentum Ramadan ini kita semakin intens membaca Al-Quran.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ditegaskan, ketika berada di bulan suci Ramadan, intensitas kedekatan beliau, interaksi beliau dengan Al-Quran semakin masif, semakin luar biasa. Bahkan beliau mulazamah dengan malaikat Jibril untuk menyetor kembali hafalannya, untuk kembali kemudian memperbaiki hafalannya, untuk kemudian menggali hikmah yang ada terkandung dalam setiap ayat suci Al-Quran. Artinya Ramadan syahrul Quran, bulan suci di mana kita harus banyak dekat dengan Al-Quran. Pemirsa ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang beruntung, Allah akan memberikan keuntungan baginya, Allah akan memberikan laba baginya, keuntungan dari jual belinya, surganya Allah Subhanahu wa taala serta ampunan. Kita sadar bahwa kehidupan kita tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa serta maksiat. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, setiap huruf Al-Quran adalah pahala. Lalu kemudian pahala itu akan menghapus dosa-dosa kita. Bahkan Rasul menegaskan dalam sebuah hadis, tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf dari Al-Quran Allah lipat ganda dengan 10 kebaikan. Berarti kalau kita baca alif lam mim, ada 3 ayat, ada 3 huruf, sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Itu di luar Ramadan. Sementara Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala, maka lebih dari 30 kali lipat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf di dalamnya. Berarti ada 190 kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahala itu kepada kita. Dan cukup menarik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi semangat kepada kita, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Quran kelak di yaumil akhir nanti akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang berinteraksi dengannya, bagi orang yang mengamalkannya. Oleh karenanya, jadikan momentum ini sebagai momentum kita, momentum Ramadan sebagai upaya kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita mempelajari Al-Quran. Cara membaca yang benar, baik, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Sehingga bacaan Al-Quran kita seperti yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita bagaimana memahami isi Al-Quran. Kita mentadabburi kandungan Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak sekedar bacaan, tetapi kita paham apa kandungan yang terkandung di dalamnya, sehingga memberikan hikmah kepada kita, pengajaran kepada kita. Kemudian kita berupaya untuk mengajarkan kembali Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian upaya kita adalah mendakwahkan Al-Quran. Dakwahkan Al-Quran ini dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita, kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah, bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Di sini Allah akan berikan keberkahan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena masyarakatnya menjadi masyarakat Qur'ani, bangsa dan negaranya menjadi bangsa dan negara yang Qur'ani. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Ramadan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum